Pelatih timnas Patrick Kluivert memastikan akan menyiapkan formasi 4-2-1-3 untuk hadapi Lebanon dalam laga FIFA Matchday. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Nenama. Informasi pertama, kita awali dari pergantian Menteri Prabowo Subianto, saudara. Di mana hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik 6 menteri di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri dan wakil menteri yang dilantik hari ini adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Lalu ada Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf, kemudian ada Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri P2MI Mukhtaruddin, Wamen Haji dan Umrah Daniel Anzar. 6 menteri yang dilantik tersebut sudah mengambil sumpah jabatan di istana. Sebelumnya, saudara, Menteri Sekretaris Negara dalam konferensi persnya mengatakan atas berbagai pertimbangan dan masukan ke Presiden Prabowo Subianto, Prabowo pun memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih. Masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk ke-6 kementerian yang tadi kami sebutkan, 1 adalah kementerian yang baru dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan. Kita perbincangkan soal pelantikan menteri baru ini bersama dengan Mas Media Wahyudi Askar selaku Direktur Kebijakan Publik dari Selios, dan juga ada Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat petang semuanya. Petang, Bung Yasir. Saya ke Bang Ray dulu. Bang Ray, melihat apa yang menjadi pertimbangan utama dari Presiden Prabowo Subianto ingin mengedepankan profesionalitas, kinerja dari menterinya, atau lebih kepada ada unsur politik dalam reshuffle ini? Kompleks ya, nggak hanya satu, nggak hanya tunggal tuh. Mari kita lihat satu-satu. Kalau kepada Bung Budi, jelas menurut saya udah pertimbangannya sejak dari dulu bahwa yang bersangkutan itu mau di reshuffle. Hanya menunggu waktu kan, kapan kira-kira yang pas dan tepat Saudara Budi ini akan diganti, mengingat beliau dikait-kaitkan dengan satu persoalan hukum kan, gitu ya. Nah itu satu. Jadi ini kompleks berdasarkan objektivitas lah, karena Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa beliau nggak ada toleransi lah terhadap apa yang disebut dengan tindak pidana gitu. Oke. Khususnya korupsi. Kepada Bung Karding saya kira soal kelakuan ya.
Nah, saya kira Karding ini tiba aja diganti mengingat ada peristiwa di mana kemarin beliau ya apa istilahnya itu ya kedapatan dalam foto melakukan praktek yang sekarang jadi perbincangan publik gitu. Jadi ini saya kira kalau Bung Karding ini tertiba. Gitu. Nah, kalau kepada Pak Menko Polkam dalam hal ini Pak Budi Gunawan, saya kira aspeknya dua ya. Pertama tentu saja kinerja, yaitu kemampuannya untuk mengkoordinasi ya kementerian-kementerian lain dalam hal peristiwa demonstrasi yang hampir berlangsung 1 minggu kemarin kan, dari tanggal 25 sampai tanggal 30-an, bahkan sampai tanggal 1 sampai 2 September gitu. Nah, itu yang pertama tuh. Tapi yang kedua, saya dengar-dengar tuh karena memang basis politiknya juga makin melemah di lingkaran Pak Jokowi. Karena PDI Perjuangan selama ini yang dianggap sebagai pendukung Pak Budi Gunawan di kalangan istana juga mulai mengendurkan ya dukungannya kepada Budi Gunawan pasca ya Budi Gunawan kelihatan tidak memiliki satu geliat berhadapan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh saudara Hasto. Gitu. Jadi ada soal basis politik yang melemah, ada soal kinerja dari Pak Budi Gunawan gitu. Oke, kalau soal basis politik dan juga kinerja ini, Bung Rey, apakah ini juga berlaku untuk Menteri Koperasi dan juga Menteri Keuangan? Enggak, nanti Menteri Keuangan. Kalau Menteri Koperasi itu menurut saya sejak dari awal. Sudah dari awal ya, ini akan di-reshuffle ya. Nah, cuman nunggu waktu yang tepat, momentum yang tepat. Dan ini waktunya gitu. Nah, kalau Menteri Keuangan ini menurut saya bukan kinerja ya. Jadi kan kita dengar kemarin-kemarin dalam peristiwa 27-28 Agustus itu sudah beredar isu bahwa Ibu Menkeu akan mengundurkan diri. Nah, tetapi ternyata tidak mengundurkan diri, tapi sekarang direshuffle oleh Pak Prabowo. Jadi soal mau mengundurkan diri itu dan sekarang direshuffle itu udah klop sebetulnya antara keinginan Ibu Sri Mulyani dengan fakta ya bahwa sulit juga bagi Pak Prabowo untuk mempertahankan posisi Ibu Sri Mulyani. Gitu. Nah, cuma saya mau mengatakan pilihan Ibu Sri Mulyani mundur ini atau di reshuffle ini adalah pilihan yang anti klimaks ya bagi Ibu Sri Mulyani. Gitu. Kenapa saya sebut begitu? Kita mengandai dulu deh kalau sekiranya Ibu Sri Mulyani benar akan mundur dari jabatannya dahulu tuh ketika terjadi peristiwa politik di mana Pak Jokowi mendorong Gibran sebagai calon wakil presiden. Saat itu kita mendengar informasi banyak anggota kabinet yang agak kecewa gitu. Mungkin mundurnya dan dirasafalnya Ibu Sri Mulyani akan disambut dengan tepuk tangan publik. Tapi sekarang saya kira mundurnya Ibu Bung Sri Rey, Mulyani tahan di situ dulu karena Ibu Sri Mulyani ini seperti anti klimaks. Anti klimaks. Kami sudah tangkap poinnya. Penggantian dari Menteri Keuangan Sri Mulyani anti klimaks. Sebelumnya, saudara, kami juga sudah mencoba untuk mengundang perwakilan dari istana untuk bergabung dalam diskusi kita pada petang ini, namun belum bisa bergabung. Saya ke Bung Askar. Bung Askar, sebagai Direktur Kebijakan Publik Selios gitu, tentu punya pandangan tersendiri terkait dengan reshuffle Menteri Keuangan Sri Mulyani ini. Iya, untuk Bu Sri Mulyani saya kira dalam literatur administrasi publik itu ada kondisi di mana pejabat tinggi mengalami diminishing return of effectiveness. Jadi kelihatannya Bu Sri Mulyani setelah periode panjang menjabat, maka ada masa akhirnya jabatan, energi, ide, dan legitimasi politik dari Bu Sri Mulyani terus mengalami penurunan. Jadi ada kejenuhan dalam menghadapi masalah yang berulang, termasuk juga penurunan inovasi, baik itu di sektor perpajakan, termasuk juga beberapa waktu terakhir disorot terkait dengan RAPBN kita, yang kelihatannya Bu Sri Mulyani tidak mampu berdiri tegap sebagai bendahara negara dan cenderung kemudian tidak disiplin lagi secara fiskal. Jadi saya lihat dalam konteks Menteri Keuangan terjadi birokratik fatigue karena tekanan yang berlebihan, dan tahu ya spotlight terhadap Bu Sri Mulyani kan tinggi sekali, dan di titik tertentu kelihatannya burn out dan akhirnya kemudian mempengaruhi kejernihan dalam merancang kebijakan strategis. Jadi saya kira kritik publik terhadap Kementerian Keuangan juga masuk akal, dan kemudian kelihatannya juga sudah dalam posisi untuk kemudian
mungkin tidak hanya untuk pribadi ya, tapi juga demi menjaga kualitas keputusan negara. Bung Media, Anda melihat penggantinya yaitu mantan Kepala LPS Purbaya Yudi Sadewa ini seperti apa? Karena kekhawatiran jangan sampai akhirnya dengan pergantian Menteri Keuangan ini akan mengganggu pasar Indonesia. Ya, kalau kita lihat dari latar belakang pendidikan beliau ya, kelihatannya juga memang kan Menteri Keuangan harus berasal dari teknokrat dan penggantinya sebetulnya juga cukup kuat begitu ya, sama-sama lulusan luar negeri karena jabatan di lembaga keuangan. Tapi kan soal trust harus dibangun ya, dan saya percaya bahwa waktu itu kan terus berubah dan kemudian ada masa juga kemudian digantikan oleh yang lain terus untuk kemudian kita lihat bagaimana menteri yang baru ini mudah-mudahan bisa lebih baik dari menteri sebelumnya. Memang ada catatan-catatan soal kelebihan tentu saja, termasuk juga kekurangan ya, karena dari segi karir politik juga ada banyak kritik juga sebetulnya untuk menteri yang baru ini, termasuk juga pengalaman di sektor tertentu yang mungkin perlu kita lihat dan kita uji bersama. Tapi saya kira hari ini semangatnya adalah memastikan kembali sektor-sektor utama yang hari ini menjadi kritik publik itu bisa direspon oleh menteri yang baru, khususnya efisiensi anggaran yang sekarang masih terus harus ditinjau kembali, restrukturisasi hutang, terus kemudian keberanian bendahara negara untuk berdiri tegak menjamin disiplin fiskal agar tidak masuk terlalu jauh pada ruang-ruang politik. Dan tantangannya ini saya kira di Menteri Keuangan yang baru. Ini tantangan untuk Menteri Keuangan yang baru ya, Bang Media. Iya. Saya ke Bung Rey. Bung Rey melihatnya seperti apa? Tadi menarik yang Anda sampaikan bahwa sebenarnya kalau dari gejolak politik Menko Polhukam ini sebenarnya sudah ingin diganti. Timelinenya apakah ini memang sudah pengen diganti tapi menunggu momen? Kebetulan ada momen yang unjuk rasa kemarin yang dianggap tidak bisa mengendalikan situasi sehingga akhirnya diganti atau bagaimana? Sebetulnya yang paling pertama itu adalah soal basis politik Pak Budi Gunawan yang makin melemah gitu. Okay. Jadi boleh jadi beliau sudah dalam radar untuk di reshuffle, tapi tidak secepat yang sekarang gitu loh. Nah, jadi ini di luar dugaan ya soal reshuffle ini gitu. Nah, bahwa Pak Menko Polhukam mungkin sudah dalam radar bakal diganti itu iya. Tapi bayangan saya itu nanti mungkin 2026 ya 2027 gitu. Tapi bahwa sekarang di reshuffle, nah itu yang menarik tuh. Nah, padahal ya secara publik sebetulnya ya Pak Budi Gunawan nggak terlalu disentuh kan. Sebab yang paling banyak dibicarakan masyarakat di demonstrasi tanggal 27-28 itu adalah Kapolri mundur gitu loh. Kapolrinya nggak mundur, padahal Pak Budi Gunawan yang mundur ya kan. Tapi ya apa namanya itu ya menarik juga ya di Indonesia ini gitu, yang di bawah koordinasi Menko Polhukamnya nggak mundur, Menko Polhukamnya sendiri mundur gitu. Oke, jadi menurut Anda lebih mendominasi soal basis politik ya. Ini sebenarnya yang ingin saya tanyakan juga pada pergantian menteri lain, karena ada nama Abdul Qadir Karding yang juga diganti, kemudian ada Budi Ari juga diganti. Apakah ini juga lebih mendominasi basis politik atau memang karena kinerja? Ini yang nanti kita bahas ya. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Coca-Cola Sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho, no. Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee sugar dulu. Wah, luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Every mile is a reminder of cherished memories. Suzuki Fronx, marvelous at every mile.
Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Terus saya akan coba cari titik TKP kecelakaan dari Niko Julian. Kami berkomitmen akan mengawal. Reza terjatuh di Jalan Pajajaran depan Mapolda DIY. Yang kami sayangkan sebenarnya adalah respon pihak aparat gitu. Hanya untuk menertibkan 2 orang ini saja. Tidak seharusnya untuk kemudian ditembakkan gas air mata yang begitu banyak. Dipo Investigasi Senin 8 September pukul 8:30 malam. Ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam mulai 12 September live di Kompas TV. Luwak White Coffee with Sugar dulu. Wah. Rendah gula. Nyaman diminum. Pertanyaan gantung saya tadi ke Bung Rey, kalau kita lihat Budi Gunawan ini diganti karena lebih mendominasi karena basis politik begitu. Bagaimana dengan menteri yang lain? Ada Menteri P2MI, Abdul Qadir Karding dan juga Budi Ari. Apakah sama atau ya, beda? Ada 2 Budi hari ini diganti ya. Ya, betul. Gimana Bung Rey? Halo, ada 2 Budi hari ini diganti ya. Nah, kalau terkait dengan Budi Ari, saya kira enggak. Kalau soal kinerja, karena seingat saya pada bulan Juli kemarin misalnya Pak Prabowo masih memuji kinerja dari Menteri Koperasi yang menyebut tingkat kesuksesan pembentukan Koperasi Merah Putih itu sangat memukau Pak Prabowo gitu. Saya kira masih 60% kata Pak Prabowo, ternyata yang dibentuk itu sudah sampai mencapai 80% gitu ya. Mungkin karena itulah Pak Budi Ari dipertahankan saat itu gitu. Makanya kalau kinerja saya kira enggak, lebih pada aspek itu tadi Pak Prabowo memang sudah lama nih mengagendakan yang bersangkutan untuk di reshuffle, mengingat ada kaitannya dengan kasus hukum yang tengah berlangsung yang dikait-kaitkan dengan beliau gitu ya. Itu satu. Kalau Karding juga menurut saya bukan kinerja, memang lebih pada aspek munculnya peristiwa yang tak terduga itu. Tapi masa karena soal muncul peristiwa yang tak terduga, karena kita juga bisa membacanya ini ada pengaruh politik apa ini di balik dari pergantian 2 ini kalau menurut Anda bukan karena soal kinerja? Kalau Karding itu juga relatif boleh disebut basis politiknya juga agak lemah memang. Kan beliau tidak merepresentasi PKB masuk ke dalam kabinet. Beliau itu lebih karena panitia pemenangan Pak Prabowo. Jadi sebetulnya bukan representasi PKB. Dan itu saya kira beberapa kali juga diungkapkan oleh saudara Karding ya. Jadi lebih karena beliau ini sebagai orang yang ikut serta memenangkan Pak Prabowo secara personal, lalu dilibatkan di dalam kabinet. Jadi oleh karena itu mungkin PKB juga nggak terlalu tanda kutip gusar ya, nggak terlalu jengkel atau juga mungkin nggak terlalu merasa ditinggalkan dengan pergantian saudara Karding. Ya, jadi lebih karena memang menurut saya ada persoalan soal domino itu, meskipun salah satu yang lain tidak digantikan oleh Pak Prabowo dalam ini Raja Juli. Itu satu. Nah yang kedua Bung, kalau Anda lihat 4 dari yang diganti ini, menariknya semua adalah menteri-menteri yang pernah ikut bersama dengan Pak Jokowi. Pak Budi Gunawan, ya kan, kemudian Budi Ari, dan yang terakhir adalah saudara Menteri Keuangan. Gitu. Oke, tahan sampai di situ dulu ya, Bung Rey. Menteri-menteri yang pernah ikut di pemerintahan sebelumnya, ikut di Jokowi. Saya ke Bung Selius. Bung Selius, sebelum itu saya ajak Anda dulu, Bung Rey dan juga Bung Mediaskar untuk melihat situasi terkini yang terjadi di Istana. Ini adalah persiapan serah terima jabatan yang nantinya akan dilakukan pasca Presiden Prabowo Subianto yang melantik 6 menteri. Kalau ini situasinya di Kementerian Keuangan, Saudara. Situasi terkini di Kementerian Keuangan. Bang Media, ini
menurut Anda sendiri dengan digantikannya Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Menteri yang baru yaitu Kepala LPS Bang Purbaya Yudi ini, nanti ke depannya apa yang menjadi tantangan? Karena kalau kita lihat selama ini respon publik terhadap kinerja dari seorang Sri Mulyani itu bisa dikatakan bagus. Iya, kelihatan sekarang akhirnya ekonomi politik ya, meskipun secara ekonomi tingkat kepercayaan investor terhadap Bu Sri Mulyani memang relatif tinggi. Secara politik hari ini kelihatannya Pak Prabowo ingin melakukan konsolidasi kekuasaan kembali. Jadi perlu teknokrat yang baru kemudian melakukan konsolidasi ulang, karena kritik publik terhadap sektor ekonomi hari ini itu luar biasa. Jadi termasuk juga salah satu yang sangat positif berkaitan dengan kebijakan perpajakan dan tren pendapatan perpajakan kita yang terus mengalami penurunan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelihatannya juga kebijakan fiskal Pak Prabowo ingin lebih ekspansif begitu ya. Jadi dan perlu ada pergantian Menteri Keuangan yang baru dan beberapa kali Pak Purbaya menyebut Sumitronomics begitu ya. Jadi kelihatannya arahnya untuk menggeser ke Menteri Keuangan itu. Tapi memang harus kita akui bahwa memang di awal ini ada kekagetan dari pasar merespon ini. Menurut saya sepanjang ini bisa direspon dengan baik oleh Menteri Keuangan yang baru, ada ruang untuk mengembalikan kepercayaan publik termasuk juga investor. Jadi tadi Anda sampaikan Bung Askar sudah ada kekagetan dari pasar, respon pasar. Ini menurut Anda lebih trennya kepada yang negatif atau positif nih? Ini masih sulit untuk membaca ya, karena ini baru hitungan jam. Tapi kelihatannya dengan track juga nggak buruk-buruk amat. Bahkan beliau punya sejarah panjang berkoordinasi dengan Pak Prabowo dan juga Menteri berkaitan dengan ekonomi juga ya. Jadi beliau bukan pemain baru. Tapi ya lagi-lagi kan publik akan melihat sejauh mana pendekatan Menteri yang baru itu berbeda dengan menteri sebelumnya terkait strategi penerimaan pajak, termasuk juga efisiensi anggaran, restrukturisasi hutang, termasuk juga beberapa komponen lainnya terkait belanja, perpajakan yang juga akhirnya banyak merugikan keuangan negara. Jadi perlu kita lihat dulu memang ya, karena memang ini baru terpilih dan lagi-lagi menurut saya selalu ada hukum kautas atas kondisi hari ini. Jadi ketidakmampuan Menteri Keuangan mendorong pajak yang berkeadilan, pengelolaan belanja yang cenderung tidak lagi clean, termasuk juga beban hutang yang kian sempit. Ini yang akan menjadi tugas baru dari Menteri Keuangan yang baru ya. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Mas Askar itu, ekonomi politik begitu kan, di Menteri ditantangan untuk Menteri Keuangan yang baru. Kalau kita lihat backgroundnya sendiri kan sebagai teknokrat, butuh strategi atau keahlian seperti apa sehingga benar-benar ekonomi politik ini bisa disinergikan dengan baik? Di negara manapun Menteri Keuangan itu harusnya teknokrat, bahkan harus berdiri begitu jauh dengan pertimbangan-pertimbangan politik. Memang benar ada banyak instrumen keuangan yang harus didorong untuk mendukung kampanye atau kebijakan-kebijakan nasional. Tetapi semua harus dilakukan atas pertimbangan teknokratik. Kita lihat ada penurunan disiplin fiskal oleh Bu Sri Mulyani selama 1 tahun terakhir. Dan ini jangan mengulang kesalahan yang sama. Jadi pertimbangan fiskal harus malah harusnya lebih disiplin. Jangan lagi ada kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang tidak transparan, tiba-tiba cetak uang, tiba-tiba mengeluarkan dana publik untuk koperasi desa merah putih misalkan, termasuk juga berbagai macam instrumen ekonomi yang kemudian didorong untuk melakukan percepatan danantara tanpa melewati proses pertimbangan ekonomi yang baik. Sebentar, Bung Media, bukankah kebijakan-kebijakan yang tadi Anda sebutkan adalah kebijakan-kebijakan atas sepersetujuan dari Presiden Prabowo Subianto? Kalau seandainya menteri yang baru, kalau seandainya masih di bawah Presiden Prabowo Subianto, bukankah kebijakan itu akan terus berlanjut? Kalau menterinya benar ya, akan bisa ngerem dan tahu kapan ngegas.
Jadi kalau kemudian digas terus, hancur APBN kita gitu ya. Jadi lagi-lagi independensi Menteri Keuangan juga menjadi tantangan ke depan. Memang Menteri Keuangan itu di bawah Presiden, tetapi lagi-lagi sepanjang Menteri Keuangan itu bisa menghindari konflik kepentingan, kita akan aman. Karena ekonomi makro kita dikelola secara baik dan independen, prinsip yang hati-hati. Tetapi kalau kemudian ada banyak konflik kepentingan dan kemudian Menteri Keuangan yang baru juga terjebak pada kondisi yang sama, ya maka tidak akan ada perbedaan yang signifikan, Mas, dalam sektor keuangan dan ekonomi kita ke depan. Ini harapan untuk PR dari Menteri Keuangan yang baru ya, dari Anda. Saya ke Bung Rey. Bung Rey nanti melihatnya seperti apa nih kinerja dari para menteri-menteri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto ini? Sorry, tadi saya ralat ya, jadi bukan 3, malah 4 ya. Mantan Menteri Pak Jokowi yang sekarang di reshuffle, termasuk di dalamnya adalah Menteri Pemuda. Itu kan juga Menteri Pak Jokowi dulu kan. Sekarang juga direshuffle oleh Pak Prabowo. Jadi kalau kita lihat hari ini, artinya terjadi de-Jokowinisasi di kalangan kabinet. Dari sekitar berapa jumlah anggota kabinet yang dulu pernah bergabung dengan Pak Jokowi, sekarang 5 diantaranya direshuffle oleh Pak Jokowi. Dan saya kira arahnya nggak kembali ke Pak Jokowi nih. Ya, jadi arahnya kelihatan justru penguatan terhadap Partai Gerindra. Jadi bahasa simpelnya mungkin kita buat de-Jokowinisasi menuju ke gerindranisasi gitu. Oke, kita tangkap sampai di situ ya. Karena kalau kita ulas lagi soal de-Jokowisasi ke gerindranisasi akan panjang juga. Nanti akan kita ulas lagi di paru-paru selanjutnya begitu ya. Yang jelas hari ini Presiden Prabowo sudah melantik 6 menteri barunya. Terima kasih Bung Rey, terima kasih Bang Mediaskar telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Sampai ketemu. Iya. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih punya informasi soal tim nasional Indonesia siap melakoni laga uji coba kedua FIFA Matchday menghadapi Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin malam.